Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Junanda dengan NIM 0550111977, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Kota Pekanbaru. Baik, dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop dengan soal sebagai berikut. Baik, dari soal saya sudah membuat suatu program. Kita diminta untuk membuat program manajemen menu restoran. Program ini bertujuan untuk mengelola menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan, menghitung total pembayaran beserta diskon, menampilkan struk, dan menyimpan data ke dalam file. Oke, langsung saja. Sebelumnya, saya sudah membuat satu folder yang bernama manajemen menu restoran. Di dalam folder ini ada 8 file atau ada 8 kelas. Langsung saja. Yang dimana masing-masing kelasnya itu ada fungsinya masing-masing. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya ada menu item.java. Di kelas ini merupakan kelas abstrak yang menjadi induk dari seluruh kelas. Kelas ini juga berisi atribut, ada nama, ada harga, dan ada kategori. Oke, di sini juga diisi dengan menu abstrak, metode abstrak tampil menu. Metode abstrak tampil menu ini gunanya untuk aturan kelas turunannya yang bisa menampilkan informasi menu sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Kenapa kita menggunakan ini? Karena ini juga mendukung konsep dari polymorphism yang diminta di soal. Karena dapat dipanggil melalui tipe menu item, tapi juga dia menghasilkan output yang berbeda sesuai dengan objeknya. Metode ini nanti bisa kita panggil di kelas turunannya melalui proses override. Yang kedua, saya ada kelas makanan. Di dalam kelas makanan ini merupakan kelas turunan dari menu item. Dan juga kelas makanan ini berguna untuk menyimpan data dari item makanan itu sendiri. Di kelas makanan ini ada atribut tambahan yang diminta di soal. Saya di sini membuat atribut tambahannya yaitu jenis makanan. Lalu ada file minuman, ada kelas minuman. Ini juga merupakan kelas turunan dari menu item. Lalu berguna untuk menyimpan data menu minuman. Dan di sini juga ada atribut tambahan yaitu jenis minuman. Ini tadi yang override. Lanjut saja dulu. Lalu selanjutnya saya ada kelas diskon. Di kelas diskon ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang diskon yang tersedia di restoran dan memiliki atribut diskon berupa persentase harga potongan. Di sini dia persentase harga potongan nanti. Lanjut, di sini saya ada kelas menu. Di kelas menu ini berfungsi sebagai pengelola untuk seluruh menu restoran. Data menu disimpan dalam array list. Ini di line 6 sehingga dapat menampung berbagai menu yang ada seperti jenis makanan, jenis minuman, dan diskon. Oke, lanjut saja. Di sini ada detail pesanan.java. Di detail pesanan ini digunakan untuk menyimpan satu item pesanan beserta jumlah yang dipesan. Oke, selanjutnya saya ada menu pesanan. Dalam menu pesanan ini digunakan untuk mengelola transaksi pelanggan mulai dari pencatatan pesanan, perhitungan total harga. Ini ada kelas pesanan. Dalam kelas pesanan ini berguna untuk mencatat pesanan, lalu men-set diskonnya berapa, lalu menghitung total seluruhnya, ini menghitung total setelah diskonnya, dan ada tampil struk. Kelas ini juga berfungsi sebagai untuk menampilkan struknya. Oke. Dan juga terakhir ada perintah, ada metode untuk simpan struk. Oke, selanjutnya terakhir ada baca struk. Maaf, ini yang terakhir, baca struk. Oke, yang terakhir ada main class. Main class main.java ini merupakan pusat pengendali program yang bertugas menerima input, lalu menampilkan menu utama serta memanggil metode kelas lainnya sesuai pilihan pengguna. Oke. Maka di sini ada scanner. Oke, masing-masing kelas tersebut nanti akan berjalan sesuai dengan perintahnya masing-masing, sesuai dengan object oriented program. Oke, lanjut saja. Setelah saya menjelaskan fungsi dari masing-masing kelas, saya di sini juga telah membuat program dengan beberapa konsep. Ya, di antaranya ada abstraksi, inheritance, polymorphism, array list, extension handling, operasi file, output dan input dan output, struktur keputusan, dan terakhir ada struktur perulangan.
Yang pertama, kita langsung saja ke konsep abstraksi. Di konsep abstraksi ini tadi ada di menu item.java. Ini ada konsep abstraksi yang pertama, yang seperti saya jelaskan tadi, ada ini merupakan induk untuk seluruh item menu restoran. Lalu di dalam konsep abstrak ini juga terdapat atribut nama, harga, dan kategori. Lalu ini ada juga abstrak tampil menu. Ini merupakan induk atau ya acuan untuk kelas turunan semuanya, untuk kelas turunan lainnya nanti. Nanti kita bisa menggunakannya melalui proses override tadi. Lanjut, yang kedua itu ada inheritance. Inheritance itu saya makainya di kelas makanan, kelas minuman, dan kelas diskon. Nih, di kelas mana tadi kelas makanan? Kelas makanan, kelas minuman, dan kelas diskon. Ini di kelas makanan, inheritance-nya atau pewarisannya ini ada extend, itu merupakan pewarisan dari menu item. Ini dia. Lalu di minuman sama, di extend menu item, lalu di diskon juga sama, extend menu item. Inheritance ini merupakan pewarisan, jadi semisalnya di makanan, kita tidak perlu lagi untuk membuat metode atau kita tidak perlu lagi membuat atribut nama, harga, dan kategorinya karena sudah diwarisi dari menu item tadi. Sama untuk di minuman dan di diskonnya juga. Lalu selanjutnya ada enkapsulasi. Enkapsulasi itu berguna untuk menjadikan seluruh atribut bersifat privat. Itu tadi ada di menu item.java. Ada di privat nih, privat string nama, privat double harga, privat string kategori. Privat inilah yang menjadi enkapsulasinya. Jadi atributnya bersifat privat dan bisa digunakan melalui getter dan setter. Getter dan setter itu bisa kita lihat dari sini. Get nama, get harga, get kategori. Kalau setternya ini set nama, set harga, dan set kategori. Oke, lanjut, ada konsep polymorphism. Polymorphism itu tadi melalui aturan untuk kelas turunannya melalui proses override. Ini dia, di makanan ada override untuk makanan, di minuman ada override, dan di diskon ada override. Lalu saya menambahkan di menu.java-nya ini public static void tampilkan menu polymorphism. Oke, di sini dia menu item, daftar menu. Jadi dia bisa kita panggil melalui menu item, tapi dia dapat menghasilkan output yang berbeda sesuai dengan objeknya. Oke, lanjut, ada array list. Array list itu berfungsi untuk menyimpan objek makanan, minuman, dan diskon. Itu terdapat di kelas menu ini juga, di sini, array list. Oke, selanjutnya ada juga di pesanan kalau nggak salah saya. Pesanan menggunakan array list juga. Nih. Oke. Selanjutnya itu ada exception handling. Itu adalah mekanisme dalam pemrograman untuk mendeteksi dan menangani error yang terjadi saat program berjalan. Ini terdapat di kelas menu.java exception. Jika menu tidak ditemukan, maka akan tampil menu tidak ditemukan. Lalu ada operasi file, yaitu menyimpan, membaca, dan menunjukkan pesanan. Yaitu ada di sini juga. Ini disimpan. Lalu ada di membaca ini. Oke, ini untuk simpan struknya di sini. Lalu untuk baca struknya ada di sini. Ini merupakan penggunaan input dan output dan file handlingnya. Selanjutnya ada struktur keputusan dan perulangan. Itu ada di main.java, di kelas main. Di kelas main itu adalah switch untuk memilih case 1 dan selanjutnya. Lalu ada if else, ini if else. Lalu juga ada penggunaan perulangan do while. Bentar saya cari. Nih, do while.
Oke. Eh, Segitu dulu untuk penjelasannya. Selanjutnya kita coba untuk runningkan program ini di kelas mainnya. Coba runningkan, running. Oke, muncul. Di sini saya coba untuk tampilkan dulu menu. Dia tidak tampil karena masih kosong. Maka kita tambahkan menu dulu. Pilih satu. Kita pilih menu apa yang mau kita tambahkan. Saya pilih makanan. Oke, saya masukkan nama makanannya bakmi. Saya masukin harganya misalnya 20.000. Lalu jenis makanannya itu saya buat goreng. Oke, saya akan coba tambahkan minuman. Lalu saya akan coba menambahkan diskon. Kita coba tampilkan menu dengan tabel. Pilih nomor 2, maka akan tampil seperti ini. Lalu jika kita menampilkan menu dengan polymorphism, itu akan menampilkan output yang berbeda nanti seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan coba pesan. Saya coba pesan nomor 1, ada bakmi goreng tadi. Saya pesan 2, lalu dia akan menanyakan apakah kita mau tambah pesanan. Ya, kita ketik Y. Jika sudah cukup, kita bisa tekan T untuk menyatakan tidak. Oke, kita bisa memilih diskonnya. Saya akan coba milih diskon diskon baru, pelanggan baru. Kita ketik Y. Baru akan kita pilih diskonnya. Yang nomor berapa? Saya pilih nomor 2 tadi, 20% karena pelanggan baru. Oke, kita coba tampilkan struknya. Maka akan tampil seperti ini. Bakminya 2, baksonya 1, jeruknya tadi 3, jadi total semuanya itu ada 75.000, 40, 70, 75. Diskonnya 20%, maka yang kita kenakan 60.000. Oke, struk berhasil disimpan. Kita coba untuk menyimpan menunya dulu. Nih, saya coba simpan menu. Oke, sudah saya simpan. Maka di sini akan bertambah menu. Tadi struk tadi sudah berhasil disimpan kan, maka di sini juga tersimpan file struknya. Oke, kita coba running ulang. Nah, kita coba panggil, kita coba tampilkan menu. Maka dia masih tampil karena tadi sudah saya simpan menunya. Kan tadi saya sudah ketik nomor 6. Karena saya sudah ketik nomor 6, maka menunya masih tersimpan. Oke, lanjut. Di sini ada menu yang ketujuh, yaitu baca struk dari file. Kita akan coba. Oke, terbaca ya. Ini struk yang pertama tadi. Saya coba ketik nomor 7 tadi untuk membaca struk dari file. Oke, terbaca. Ini yang pertama tadi. Ada bakmi 2, bakso 1, jeruk 3. Lengkap dengan subtotal, diskon, dan total bayarnya. Oke, nomor 7 sudah. Fitur nomor 7 sudah. Selanjutnya ada fitur keluar nomor 8. Kita coba. Maka dia akan keluar dari program. Oke, sekian tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop saya. Semoga bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.